ini Ya, pedoman. ini memang hingga saat ini polemiknya masih berlangsung begitu ya. Sejak lama kita bahas, memang tidak bisa cukup sulit kalau kita membahas mengenai agama dan juga cinta gitu. Kalau cinta tuh semua diterabas gitu loh, Bay. Sedangkan ada aturan juga yang harus kita jaga. Kenapa Bay tertawa? Pengalaman ya, semua Pengalaman ya. diterabas. Nah itu pemirsa, kita coba akan bahas hal ini secara tabayun begitu ya. Kita akan bahas sama-sama melalui secara hukum, secara unsur agama juga seperti apa begitu ya. Karena MA sudah resmi begitu ya, ketok palu gitu, melarang hakim untuk bisa melegalkan pencatatan pernikahan beda agama. Sudah hadir di samping saya ada Bundeng Zubaidah ini selaku pakar hukum perkawinan. Dan juga sudah ada Pak Ahmad Nurholi selaku ini. Pak Ahmad Nurholi ini konselor pernikahan beda agama. Ya, Nah, karena salah satunya nanti ya. kita tanya nih, sampai saat ini masih ada nggak nih yang konseling dengan Pak Ahmad Nurholi ya? Siap, Assalamualaikum Bundeng. Assalamualaikum Pak Ahmad Nurholi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Pak Ahmad Nurholi dulu langsung lah kalau begitu. Sampai sekarang masih ada Pak bimbingan konselingnya? Masih. Bulan ini berapa total? Bulan ini kalau yang datang konseling rata-rata itu dalam sebulan 30 calon pasangan. Tetapi nanti yang berhasil sampai menikah itu biasanya 12 sampai 15 pasangan. Tapi Juli ini paling banyak ya. Oh. Ada 24 pasangan yang sudah dan akan menikah sampai akhir Sudah Juli terdampak nanti. belum dengan kebijakan Ini kan MA baru itu? kan kebijakan Ya. ini. Ya tentu berdampak. Berdampaknya tuh nanti di pencatatan sipilnya ya gitu. Kemarin saja sebelum SEMA ini keluar, itu pun semakin sedikit kantor Dukcapil yang mau mencatat. Nah, dengan keluarnya SEMA ini, maka peluang untuk mengajukan peneguhan ke pengadilan negeri kan tertutup kan? Iya. Sehingga kemudian ya semakin menyulitkan mereka yang akan menikah berbeda agama. Oke, Tinggal satu cara sekarang, kemana? Keluar negeri, gitu kan? Mereka mencatatkan di sana, baru nanti register ulang di Dukcapil di Indonesia. Concernnya Mas Nur dan teman-teman begitu ya, ketika keluar SEMA ini bagaimana? Maka konseling beda agama tadi ada. Kok, Iya, apa namanya? iya. Pasangannya yang mau menikah ada rupanya. Yang disampaikan kemudian concernnya gimana? Ya tentu keluarnya SEMA ini sangat kami sesalkan gitu ya, karena tidak adanya, menurut saya gini, MA itu mengalami kemunduran dalam konteks hal ini gitu ya, karena sebelumnya yang paling progresif kan MA dibanding MK kan gitu. Sebelumnya kan terutama kalau kita merujuk penetapan MA nomor 1400 ya tahun 8689, itu kan MA menandaskan bahwa perbedaan agama di antara dua orang yang akan menikah itu tidak menghalangi untuk bisa menikah. Karena kita tidak memiliki peraturan perundangan yang berbicara dengan tentang hal itu begitu. Lalu ada juga surat nomor 23 berapa ya Januari tahun 2019, MA itu masih cukup progresif lah, meskipun di dalam surat edarannya itu sudah mengatakan bahwa negara tidak mengakui pernikahan beda agama, Iya, gitu ya. kan sudah jelas di sana. Iya, tetapi bila mana mereka menundukkan ke agama pasangannya, lalu menikah dengan satu cara, masih dimungkinkan untuk bisa dicatatkan, gitu. Meskipun juga sudah ada undang-undang perkawinan Ya. dan juga undang-undang administrasi betul. kependudukan, ya kan menyebutkan pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan juga Ya, kepercayaannya. itu juga yang memunculkan dua penafsiran kan gitu. Kalau dalam perspektif Ibu Neng Zubaidah mungkin tafsirnya ya sudah jelas, Dibalikan itu kelak nggak balik ke boleh agama. kan gitu kan, karena pandangan mayoritas di agama manapun begitu. Tapi kita jangan lupa di semua komunitas agama juga selalu ada pandangan yang membolehkan. Karena itu pasal 2 ayat 1 bisa juga dimaknai sebagai bukan larangan. Agama gitu. mana yang membolehkan? Pandangan yang seperti apa, Ya, Pak Ahmad? misalnya di Islam, di Kristen, di Buddha, Konghucu, saya kira tidak ada larangan. Tafsirnya, kan? Tafsirnya. Kan semua ini kita bicara tafsir kan, Ya, tidak tahu pasti apakah Tuhan itu melarang atau tidak. Kalau saya sebagai seorang Muslim memahami tentang pernikahan beda agama, justru diperbolehkan bila mana, paling tidak ya, kalau yang laki-lakinya itu Muslim, yaitu di Al-Maidah ayat 5 gitu. Oh, Tapi lagi-lagi Al-Maidah ayat 5 itu juga memunculkan banyak penafsiran. Tapi kan ada juga Gitu. Al-Baqarah ayat 221 itu. Nah, Al-Baqarah itu konteks yang berbeda sebetulnya. Al-Baqarah itu adalah larangan kalau kita menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Nah, di dalam Dan begitu Al-Qur'an, sebaliknya. ya, kalau di Quran itu non-muslim tidak serta-merta dikelompokkan sebagai kafir atau musyrik, tapi disebut sebagai ahlul kitab. Yang dalam Al-Maidah ayat 5 itu boleh dinikahi. Oke, berarti Mas Gitu, Nur ya. menganggap bahwa tadi soal SEMA itu kemunduran, artinya setiap orang apapun agamanya masih punya hak untuk menikah gitu kan? Betul. Secara hukum. Ya. Betul kan Hukum dan demikian? dicatat oleh Masih ada celah itu, Bu Neng? Saya malah bersyukur ya adanya SEMA itu nomor 2 tahun 2023 itu.
Bersyukurnya berarti ada kepastian hukum. Bukan kemunduran. Bukan kemunduran. Ya. Ya. Bukan kemunduran, tapi kehebatan. Jadi bukan. Jadi dalam hal ini adalah kami begitu, ya mungkin kita semua itu memang berusaha agar masing-masing pemeluk agama itu ya katakanlah memelihara agamanya sesuai dengan agama masing-masing. Nah di dalam kita tadi sudah disebutkan bagaimana sih perkawinan yang sah dan begitu ya kan. Tadi sebutkan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan untuk masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu kan gitu kan. Apabila sah menurut masing-masing agamanya. Nah sekarang mungkin saya fokusnya kepada umat Islam katakanlah begitu. Kemudian sebelum saya akan menyampaikan tentang KHI terlebih dahulu di dalam SEMA itu jadi dituliskan tentang pasal 8 huruf F. Iya. Ini kan terkait dengan permohonan perkawinan beda agama pada tahun lalu jadi putusan MK nomor 24 tahun 2022 yang diputuskan pada tanggal 31 Januari kemarin 2023 ya kan bahwa MK menolak. Jadi ini ada kepastian hukum menurut saya dari Mahkamah Agung tentang hal ini. Karena lihat dari putusan MK tahun 2014 dulu nomor 68 tahun 2014 juga ditolak. Putusan MK nomor 24 tahun 22 juga ditolak. Ini dalam hal ini menurut saya ini ada kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia yang akan melakukan perkawinan beda agama itu adalah katakanlah permohonan untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama itu supaya tidak dikabulkan lah seperti itu. Mungkin dalam bahasa saya seperti itu meskipun ya juga kan. implementasinya masih banyak kok ternyata orang-orang yang melakukan permohonan itu gitu nih. Nah, dalam hal ini soal implementasi mungkin masih ada, tetapi dalam hal ini tentunya suatu halnya mungkin tadi kita berbincang-bincang. Bagaimana sih mungkin berbeda dengan Pak Nurholis dia nggak mau dipanggil Pak, dia maunya dipanggil Mas. Karena memang seusia anak saya yang bungsu. Jadi Mas Nur itu mengatakan dia cerita tentang bagaimana perkawinannya. Tapi tidak sedikit juga dalam perkawinan itu yang akhirnya berdampak kepada apa? Kepada pemurtadan. Murtad itu berpindah agama, tidak boleh di dalam Islam pindah agama itu merupakan suatu perbuatan pidana kalau dalam Islam. Nah kalau di Indonesia memang itu bukan merupakan perbuatan pidana, tapi kalau di Malaysia orang Islam itu tidak boleh. Oke, Bu Neng menggarisbawahi adalah soal kepastian hukum. Mas Nur menggarisbawahi ada hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kira-kira begitu. Kita lanjut ya nanti ya, harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi. Ya.